Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas besar etika dalam AI yang kedua. Sebelum itu alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafli Ardiansyah dengan NIM akhir 082. Dan saya Nada Nabila dengan NIM akhir 202. Dan saya Fala Razani Brizi dengan NIM akhir 245. Oke. Untuk isi presentasi kami sendiri ada 7. Yang pertama ada welcome, yang kedua adalah masalah yang diangkat, yang ketiga adalah pemilihan dan alasan pemilihan tool AI. Yang keempat pemakaian tool AI sampai solusinya. Yang kelima komentar dari Rafli dan Falah. Yang keenam implementasi pada kasus di Indonesia. Yang ketujuh ada komentar dari Nada Nabila. Oke. Untuk masalah yang diangkat sendiri, kami memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama, mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam penulisan, penyusunan, maupun analisis kasus studi kasus untuk tugas kuliah. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menulis laporan dari nol. Yang ketiga, bingungnya membuat struktur laporan yang sesuai. Yang keempat, sulit menjelaskan hasil dalam bentuk paragraf yang rapi. Lalu, untuk tool AI yang dipilih dan alasan kami memilihnya adalah untuk tool AI-nya adalah ChatGPT dan alasannya itu kami ada 4. Yang pertama, mudah dalam pemakaian dan mudah dipahami. Kedua, bisa diatur sesuai dengan keinginan. Misalnya minta lebih detail atau bisa diringkasin atau pemahamannya mungkin lebih dipergampang. Yang ketiga itu gratis. Yang keempat, paling populer di semua kalangan. Untuk langkah-langkah pemakaian AI mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Falah Rajani Brizi. Oke, mengenai langkah-langkah pemakaian tool AI, yang pertama adalah akses ChatGPT-nya. Yang kedua, berikan perintah dan pertanyaan di kolom chatnya. Selanjutnya, berikut visualisasi dari langkah-langkah pemakaian tool AI. Kita akses ChatGPT-nya melalui Google, lalu kita berikan perintah atau pertanyaan di kolom chatnya. Oke, selanjutnya. Nah, terkait komentar dari saya, menurut saya hasil yang sudah diproses oleh ChatGPT sudah sesuai dan akurat dengan apa yang saya perintahkan. Namun perlu ada perbaikan dan pengembangan lagi karena beberapa kali ChatGPT memberikan hasil yang nggak akurat dengan apa yang saya perintah. Nah, untuk komentar dari saya sendiri nih, menurut saya hasil yang dikeluarkan GPT sudah sangat sesuai. Akan tetapi, kita tidak bisa selalu berharap dengan jawaban GPT agar selalu akurat. Jadi, jika untuk logika, ChatGPT sudah cukup bagus. Akan tetapi, jika mencari informasi, alangkah baiknya kita juga menseleksinya. Dan hati-hati karena ada kemungkinan bahwa informasi yang diberikan GPT itu tidak 100% akurat atau ada hoaxnya. Bisa dilanjut lagi kembali ke Mas Wala. Nah, berikut dua kasus pemakaian AI yang dilarang di Indonesia. Salah satunya adalah pornografi. Ini usernya meminta kepada ChatGPT untuk memberikan gambar pornografi namun ditolak. Dan kedua, judi online. Yakni user juga minta memberikan situs judul namun ChatGPT juga menolaknya gitu. Dan ini merupakan dua kasus pemakaian AI yang dilarang di Indonesia. Selanjutnya. Nah, Baik, komentar dari saya atas dua dua gambar sebelumnya itu ada di situs judul dan pornografi itu dari hasil output sebelumnya, jawaban atau respon yang diberikan oleh tool AI adalah sebuah respon yang etis dan sesuai dengan kebijakan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. AI secara tegas menolak untuk memberikan respon terhadap permintaan yang mengarah pada konten ilegal atau tidak pantas atau yang dilarang oleh pemerintah setempat.
Hal ini menunjukkan bahwa model AI sudah dirancang dengan mekanisme keamanan dan filter berbasis kebijakan yang kuat. Selanjutnya, nah kesimpulan dari awal sampai akhir itu mahasiswa sering menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan kuliah karena kurangnya waktu, struktur yang membingungkan, dan tantangan dalam menjelaskan data secara ilmiah. Dengan bantuan tool AI seperti ChatGPT, proses ini dapat dipercepat dan disederhanakan, sehingga mahasiswa bisa lebih fokus pada pemahaman materi daripada hanya menyusun tulisan. Nah, mungkin itu saja dari presentasi etika dalam AI yang kedua ini. Lebih dan maafnya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.